memang juga dari panitia tidak ada arahan khusus gitu ya. Makanya sengaja memang saya pengen ngobrol aja gitu ya. Nah, pada masa pandemi memang seperti tadi juga sudah disinggung oleh Mas Dwi, ada beberapa bisnis itu yang mau nggak mau susah berkembang gitu ya. Bisnis kuliner gitu ya, kemudian eh, travel gitu ya, pariwisata itu memang yang paling terpukul gitu ya. Termasuk saya itu waktu bisnis kuliner selama pandemi itu sempat tutup agak lama ya. Ya nggak lama juga sih tapi cukup lama. Akhirnya memang perlu penyiasatan-penyiasatan ya. Misalkan mengurangi karyawan, kemudian eh, karena pengunjung nggak sebanyak masa normal gitu ya, berarti bahan baku dikurangi dan seterusnya. Nah, dan kita lihat juga banyak toko-toko besar, brand-brand besar itu tumbang gitu ya. Matahari itu banyak yang tutup. Kemudian kalau di Jogja itu ada store di Amplas itu juga tutup ya, dan seterusnya. Memang masa-masa pandemi apa ya? Saya juga sampai hari ini bingung juga ya. Kok pandemi ini kayak nggak ada sekarang gitu ya. Padahal kita dulu kayak takut sekali ya, sehingga memang interaksi dibatasi dan seterusnya. Tapi sekarang coba kita lihat jalanan gitu ya, apalagi Jogja gitu ya, weekend kayak gini, pasti jalanan penuh gitu ya, bahkan macet. Gitu. Nah, tapi saya tidak akan mengomentari itu karena itu bukan kapasitas saya gitu ya. Yang pasti memang eh, sekalipun bisnis kita itu besar ya, kemudian omsetnya banyak gitu ya, ada satu hal yang perlu kita ketahui bahwa eh, saya pernah ingat ini ya dari bos saya waktu di Mirota Kampus, itu tidak ada pelanggan yang loyal. Jadi tidak ada konsumen itu yang loyal. Jadi kalaupun dia sering belanja ke kita, misalkan Mas Dwi ya, nulis buku, eh, mungkin beli buku berapa judul, tapi mungkin juga beberapa judul nggak akan dibeli gitu ya. Karena dia akan mencari yang sesuai eh, keinginan dia dan maunya dia gitu. Ya, begitu juga di dalam bisnis ya. Jadi baik di kuliner ya, kemudian tour, travel dan lain-lainnya. Tidak ada konsumen itu yang loyal yang dia akan pakai jasa kita terus. Ya, mungkin nanti kalau ada yang beda pendapat dengan saya persilahkan gitu ya. Tapi sejauh ini memang saya melihat tidak ada eh, pelanggan yang loyal, sehingga memang kita sebenarnya tidak perlu mati-matian juga untuk menjaga pelanggan itu tetap loyal kepada kita, karena prinsipnya pasti konsumen pelanggan itu dia akan mencari yang sesuai keinginan dia, sesuai budget dia gitu ya, dan sesuai selera dia gitu ya. Nah makanya uh, uh, pasti itu berubah-ubah. Makanya sangat mungkin misalkan sudah banyak gitu ya jasa tour gitu ya, umroh gitu ya, banyak gitu ya, ya tetap aja laku gitu ya semuanya gitu ya. Dan kadang-kadang misalkan dia kecewa dengan satu jasa travel tertentu, ya dia tinggal pindah ke tempat yang lain gitu ya. Nah, eh, kaitannya dengan di tengah krisis ini, ya kita juga harus bisa mengelola apa tadi ya hal-hal tadi. Jadi banyak bisnis ya yang tumbang, sebenarnya tadi juga sempat disinggung gitu ya, eh, ya mau nggak mau diakui banyak pengusaha itu yang beberapa sayap bisnisnya itu apa direlakan untuk tutup gitu ya.
Makanya dia masih bisa jalan ya karena dia masih punya bisnis yang lain. Nah, begitupun saya terus terang waktu di pandemi itu ketika kuliner sedang tidak bagus gitu ya, maka ada peluang yang bagus. Tadi Mas Dwi nyebut eh, terkait kesehatan. Saya sempat jualan masker juga gitu ya, tapi ini masker eksklusif memang gitu ya. Masker, nah kalau teman-teman sering lihat di polisi itu ya pakai masker itu, nah itu yang kita jual gitu ya. Jadi saya ngelihatnya ya di tengah krisis, di tengah kesulitan itu juga ada peluang ya yang bisa kita manfaatkan. Gitu ya. Terus kalau ditanya tadi selain kuliner, saya juga mengelola jualan kopi juga ya secara online, kemudian ada bikin IO juga ya. Kemarin pandemi kita juga sempat bikin turnamen golf gitu. Dan saya mau sedikit cerita ya tentang turnamen golf ini. Waktu itu kita sebenarnya pesimis turnamen golf ini akan berhasil gitu ya, atau dapat untung yang besar gitu. Waktu saya create kegiatan itu waktunya hanya sebulan. Jedanya sebulan, Mas Dwi. Seingat saya waktu itu Desember 2021 atau November 2021, saya lupa ya. Nah, itu kita adakan, persiapannya itu hanya sebulan. Ternyata jeda sebulan itu kebutuhan operasionalnya itu hampir 1 miliar. Ya, hampir 1 miliar. Waktu itu saya baru bisa ngumpulin sekitar 500 juta gitu. Itu pusingnya minta ampun gitu ya. Karena operasional hampir 1 miliar. Akhirnya ada dua cara waktu itu. Kita pangkasin yang nggak perlu ya. Waktu itu harusnya ada gala dinner, kita pangkas ya. Kita informasikan ke peserta bahwa tidak ada gala dinner karena alasan COVID dan seterusnya gitu ya. Dan itu bisa menghemat sampai 250 juta. Jadi 750 juta aja. Nah, alhamdulillah 250 juta itu bisa kita cari, bahkan bisa melampaui ya. Dan hasil akhirnya waktu itu turnamen ini diadakan di masa pandemi ya. Pandemi yang sudah mau berakhir sih sebenarnya, tapi masih banyak pada saat itu. Kita bisa meraup keuntungan hampir 600 juta gitu ya dari turnamen golf. Nah, saat ini saya lagi menyiapkan juga sebuah turnamen golf gitu ya, tapi bukan di Jogja, acaranya di luar gitu ya. Untuk ya tadi ya cari keuntungan gitu. Jadi maksud saya memang kita ini kalau salah satu bisnis kita tumbang ya kita harus berpikir yang lain. Atau di tengah krisis itu juga banyak peluang yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Yang awalnya kita ngira itu tidak akan berhasil, dengan usaha yang kuat ternyata ya kita bisa berhasil gitu ya. Apalagi ya. Kemudian saya sedikit cerita juga untuk di masa pandemi itu, kalau nggak salah kan buku juga penjualannya meningkat ya, benar ya Mas Dwi? Karena banyak orang ternyata beralih membaca buku dan menonton film ya. Waktu itu kayak Netflix dan segala macam itu memang laris manis gitu ya. Internet juga melonjak ya, omset Telkomsel luar biasa begitu ya. Nah, apa ya? Dan ketika pandemi ini juga banyak orang beralih menjual barang-barangnya menjadi online gitu ya. Dan kita ngelihat sekarang fenomena kalau teman-teman membuka TikTok gitu ya, ngikuti TikTok, kalau di luar negeri itu masih dipakai untuk joget-joget. Gitu. Tapi di Indonesia itu sekarang
dipakai untuk jualan, ya, live. Ada sebuah brand lokal di Bandung, dia bisa live sehari itu berkali-kali, ya, bahkan jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu ya. Pertanyaannya, ada nggak yang nonton? Ada, ya, bahkan jumlahnya ratusan. Nah ini ya ini saya kira memang menarik gitu ya, perlu kita teliti juga. Ada Mas Tri Mulato nih, alumni WI juga. Ini perlu kita teliti juga. Ternyata kok banyak, kenapa orang, apakah mulai berubah gitu ya, siklus tidurnya gitu ya. Jadi ketika jam 2 pagi, jam 3 pagi itu masih ada yang live dan ternyata masih masih banyak yang nonton gitu ya. Nah, itu terkait online ya. Kemudian saya juga mau cerita di saat pandemi ini, penjualan online ini, ada beberapa teman-teman saya yang konsen di digital marketing gitu ya. Kita nyebutnya ini kalangan imers ya. Mereka ini memang bisa disebut mereka pelit lah bagi ilmu ya. Mereka nggak mau itu bagi ilmunya cara jual secara digital marketing. Ada beberapa produk saya nggak mau sebut ya, produk untuk anak gitu ya, madu untuk anak. Sebenarnya madu biasa-biasa saja, tapi dia bisa jual omsetnya itu ratusan juta ya. Bahkan sekarang orangnya sudah jadi miliarder ya. Dia sekarang udah nggak ngurusi lagi kayak gitu, bahkan sudah ada timnya gitu. Nah saya nggak tahu bagaimana dia meng-create tim itu bisa solid dan bisa menghasilkan omset ratusan juta. Tapi yang saya perhatikan adalah apa yang mereka jual. Jadi memang yang mereka jual gitu ya. Kalau saya tanya, bisa nggak kalian menjualkan kopi gitu ya, ke maksudnya kita kerjasama, teman-teman jualin kopi pakai digital marketing. Dia bilang nggak bisa karena sudah terlalu banyak pesaingnya. Nah ternyata apa yang mereka jual itu memang produk yang orang tidak jual. Misalkan ya, obat untuk gula, ada namanya insulin, semacam itulah ya. Itu mereka jual. Kemudian ada madu supaya anak doyan makan. Kemudian ada kopi untuk kejantanan dan seterusnya. Dan itu semua luar biasa, laris begitu ya, yang mereka jual. Jadi digital marketing ini ternyata memang dia memilih produknya, dia eh, tidak semua orang jual gitu. Dan ini ya luar biasa memang omset. Sayangnya mereka nggak mau bagi ya cara cara penjualannya seperti apa. Tapi kalau misalkan mereka diajak kerjasama, kita punya produk bagus, mereka jualkan, itu mereka mau. Gitu ya. Mungkin itu kali Mas Dwi. Jadi saya melihatnya gini, di tengah pandemi ini, saya kira banyak ketika kita banyak masalah ya, itu banyak peluang juga ya. Mungkin yang paling baru dengan kenaikan BBM ini ya, saya nggak tahu nanti mungkin banyak peluang juga ya. Ini saya dengar-dengar kan pemerintah mau mengganti LPG ke kompor listrik. Mungkin kita bisa juga tuh jualan kompor listrik kan. Kemudian saya lihat beberapa pejabat itu mulai pakai mobil listrik. Nah, salah satunya kalau nggak salah Wuling itu dia penjualan mobil listriknya meningkat drastis. Jadi memang ya itu tadi di tengah krisis itu juga ada peluang yang bisa kita ambil. Intinya begitu Mas Dwi. Jadi kalau pengalaman pribadi saya ya ketika saat itu kuliner sedang sulit, ya saya mencoba beralih ke bisnis yang lain sehingga kita tetap bisa bertahan gitu ya. Kalaupun ada yang masih bertahan, saya rasa ya mungkin berdarah-darah begitu ya. Dan saat tadi Mas Dwi juga udah singgung, saat kita sudah mau jalan running, BBM naik. Tapi insya Allah pasti ada hikmah gitu ya di balik semua kebijakan. Mungkin itu Mas Dwi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap standby ya. Nanti ini kita sembari menunggu Mas Seno. Mas Seno apa sudah bergabung? Nanti saya japri beliaunya. Mas Seno sudah bergabung? Sudah aman.
Oke, ya sebentar. Ini sudah dari Mas Edo ini ada 3 hal yang saya catat ya. Ini sembari rekan-rekan yang lain sudah mulai bergabung ya. Tadi sudah kita sampaikan di grup. Pertama, saya bisnis. Ini nanti kita bisa catat bareng-bareng ya dari Mas Edo. Saya bisnis ini artinya yang tadi saya sebut juga, kita tidak semata-mata dalam satu, kalau meja itu satu ini ya, satu cash flow gitu, satu kaki gitu ya. Jadi ada saya bisnis yang lain yang bisa untuk muter cash flow. Yang kedua, jual yang menguntungkan. Jadi di masa krisis, sweet aja kalau misalkan ini lagi nggak bagus, jual aja yang menguntungkan begitu. Jadi saya bisnis, jual yang menguntungkan, dan kolaborasi online meskipun ada beberapa praktisi online yang sulit untuk diajak kerjasama ya. Tapi paling enggak ini bagus ya, sweetnya ini lagi surut, alihkan ke yang lain begitu. Ini padahal Mas Edo posisinya sebagai dosen ya, dosen ekonomi Islam. Jadi dengan pemahaman seperti ini, wah ini keren sekali. Jadi mungkin orang lihat ini ya, aktivitasnya banyak, tetapi ya sampai ada tadi golf itu, saya kira tadi ada di iklannya di Facebook itu acara komunitas, ternyata ada untungnya juga ya. Bisik-bisik nanti bos ya. Jadi silakan rekan-rekan yang baru datang, silakan kenalan dulu di chatroom. Nanti misalkan mau diskusi di chatroom boleh. Itu dari mana ya, kemudian bisnis apa, nanti bisa kolaborasi. Misalkan nih Mas Edo ini butuh website, ada Mas Gemi di sini yang bisa bikin website seperti itu.